Salam Pramuka. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu walaupun online dalam keadaan sehat, dalam rangka kita hari ini mempelajari materi fundamental gerakan pramuka. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini akan senantiasa membawa barokah dan manfaat untuk kita semuanya, demi bangsa dan negara kita yang tercinta. Kakak-kakak dimanapun kalian berada, fundamental gerakan pramuka kita artikan kata demi kata terlebih dahulu untuk menuju kepahaman seluruh kalimat. Fundamental barangkali kita sudah tahu, fondamen, dasar. Bagaimana rumah kalau dasarnya tidak kuat pasti akan cepat roboh. Bagaimana ketika kereta api lewat landasannya kurang kuat, pasti akan terjadi kecelakaan. Nah, oleh karena itulah gerakan pramuka sampai saat ini bisa eksis karena punya fondasi yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu, sebelum saya menjelaskan jauh tentang fundamental gerakan pramuka, kita lihat tujuan gerakan pramuka. Kalau kita baca tujuan gerakan pramuka itu panjang, lebar. Mungkin dihafalkan kita, usia kita nggak hafal-hafal. Tapi tujuan gerakan pramuka cukup disingkat ada 3, yaitu pembentukan karakter peserta didik, pemberian atau menciptakan peserta didik untuk mempunyai skill atau keterampilan, dan menjadikan peserta didik untuk menjadikan bangsa yang lebih baik. 3 inilah kalau kita ambil intisari daripada tujuan gerakan pramuka. Adik didik punya rasa kebangsaannya cukup tinggi, tapi karakternya jelek, juga akan menjadi masalah. Karakternya bagus, kebangsaannya bagus, tetapi tidak punya keterampilan yang mumpuni, sehingga dia harus menjadi tanggung jawab orang lain. Nah, oleh karena itu, ketiga-tiganya, pembentukan karakter, pembentukan, menyiapkan sebagai generasi bangsa, dan memberikan bekal keterampilan, ini mutlak diberikan kepada peserta didik untuk menjadikan manusia yang bermanfaat, yang baik dan berguna. Selanjutnya, mari kita mengenal istilah. Ada pramuka, gerakan pramuka, ada kepramukaan, ada pramuka. Baik, satu persatu akan kita jelaskan. Apa itu gerakan pramuka? Next. Gerakan pramuka adalah organisasi non-formal yang di situ diberikan kewenangan, diperbolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan. Gerakan pramuka ini diatur organisasinya mulai dari pusat sampai gugus depan. Dari pusat kita kenal dengan kuartir nasional. Maaf, ini saya lambangkan dengan burung Garuda. Itu lambangnya kuartir nasional. Kemudian kita berada di Jawa Timur, diatur, dikelola oleh kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Kemudian kita di kuartir cabang, diatur, dikelola oleh Gerakan Pramuka kuartir cabang, itu tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan adalah kuartir ranting. Yang terakhir, yang paling bawah, yang langsung berhadapan dengan peserta didik adalah gugus depan. Itulah organisasi organisasi gerakan pramuka yang kita anut mulai dari pusat sampai ke tingkat gugus depan. Kakak-kakak, apa fungsi daripada kuartir, baik kuartir nasional,
sampai dengan kuartir ranting dan sekaligus sebagai gugus depan di antaranya adalah mengemban, melaksanakan keputusan-keputusan, melaksanakan kebijakan-kebijakan, melaksanakan undang-undang tentang gerakan pramuka. Baik, mari kita ikuti satu persatu. Gerakan pramuka, saya katakan sampai sekarang bisa eksis karena kita punya landasan ideal, yaitu Pancasila. Ini mutlak. Andai kata Pancasila itu dirubah, tentunya pramuka bubar. Alhamdulillah sampai detik saat ini Pancasila masih tetap jaya. Nah, oleh karena itu sebagai landasan ideal gerakan pramuka adalah Pancasila. Landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian secara yuridis, landasan yuridisnya adalah Kepres nomor 238 tahun 61. Kita ingat, Kepres ini muncul gara-gara ketika itu organisasi pemuda itu menjadi kewenangan, menjadi underbow daripada partai. Ketika Indonesia merdeka tahun 45 sampai dengan tahun 60, para pemuda terkotak-kotak. Ada pemuda Ansor milik NU, pemuda Hizbul Waton, jadi Pandu Hizbul Waton milik Muhammadiyah, ada lagi Pandu Kristen, Pandu Hindu. Masing-masing Pandu ini menjadi underbow daripada partai atau daripada organisasi yang dimana satu sama lain antara pemuda kepanduan yang satu dengan kepanduan yang lain tidak ada kata sepakat untuk menyatukan Indonesia, saling hina, saling mengejek. Disitulah para pemimpin kita, Presiden Soekarno, berpikir ke depan. Kalau pemuda begini terus, maka akan mudah penjajah kembali ke Indonesia. Nah, oleh karena itu diputuskan, keluarlah Kepres, keputusan Presiden nomor 238 tahun 61 yang dibacakan oleh Insinyur Hatta, Insinyur Juanda maksud saya. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Ketika Kepres 238 dikumandangkan, maka tidak ada Pandu Ansor, Pandu Hizbul Waton, Pandu Kristen, Pandu Buddha, tidak ada. Yang ada adalah gerakan kepanduan kepramukaan. Tahun 61 sampai dengan lengsernya Pak Harto sebagai presiden di era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1998. Ketika Pak Harto lengser ke Prabon, pramuka menjadi hampir tidak punya arah pedoman. Sehingga dapat digambarkan gerakan pramuka itu seperti gajah yang sedang tidur. Besar tapi tidur. Nah, kalau bahasanya Kak Ropik mungkin walayahya walayamutun, banyak biaya tidak bermutu. Itu bahasanya Kak Ropik, ketua panitia. Kak Ropik ini nek guyu enak kayak bebek. Wek. Oke. Kakak 98 nyaris pramuka tak punya arah. Sehingga tahun 2004 Presiden SBY mengajak kepada pengurus
pramuka baik dari tingkat nasional sampai dengan bawah dikumpulkan, diajak rundingan, mari gerakan pramuka diadakan revitalisasi gerakan pramuka. Tentunya tidak semudah apa yang saya katakan. Melalui perjuangan-perjuangan, melalui pendekatan-pendekatan kepada pemangku keputusan, dalam hal ini DPR, di DPR yang di Komisi 10, kita terus mengadakan pendekatan. Nah, akhirnya singkat cerita dari 2004 menjadi 2010 baru dapat dikumandangkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Inilah landasan yuridis gerakan pramuka sehingga pramuka sampai saat ini alhamdulillah masih bisa berjalan seperti yang kehendaki. Kakak-kakak, landasan berikutnya adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Dua keputusan-keputusan kuartir nasional. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini selalu diperbaiki setiap kali munas. Munas yang terakhir ada di Irian Jaya. Itu menghasilkan perubahan tentang anggaran dasar terutama pada metode kepramukaan. Jawa Timur adalah pramuka yang paling agresif, paling generik. Sampai-sampai salam pramuka diikuti tepuk. Salam pramuka, prok 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 prok. Ini maksudnya gini, salam pramuka 5 jari mengingatkan kepada Pancasila. Diikuti tepuk, ini mengingatkan kita kepada Trisatya dan Dasadharma. Ini dibawa ke Munas, ternyata masih belum disetujui. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting kita sudah berjuang. Termasuk baju pramuka. Baju pramuka yang dipakai oleh adik-adik sekarang itu hasil perjuangan. Nah, pakai hasduk, putri pakai hasduk. Dulu kan pakai pita merah putih. Sekarang putri pakai hasduk. Itu hasil perjuangan dari pengurus kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Ini kebanggaan kita. Alhamdulillah juga kalau kita patut mensyukuri baru-baru ini bahwa atas nama Banyuwangi, atas nama Jawa Timur, ya, gugus depan SDN Penganjuran 4 menggondol juara 2 di tingkat nasional. Maka dari itu Jawa Timur menjadikan acuan gerakan pramuka. Ini merupakan kebanggaan. Kalau saya lebih bangga lagi melihat gerakan pramuka di Banyumas. Di Banyumas itu semua SKPD minimal KMD. Kepala sekolah minimal KMD. Jadi di sana itu disebut Kabupaten Pramuka. Karena semuanya selalu pramuka. Anggarannya cukup tinggi. Tahun 2018 itu kalau tidak salah 2M anggaran kuartir cabang Gerakan Pramuka Banyumas. Alhamdulillah kita tidak punya uang bisa berjalan terus kegiatan kita. Baru-baru ini kita sudah menghasilkan pelatih-pelatih ikut KPD, bahkan di KPD Banyuwangi ini kelompok Banyuwangi menggondol masuk 10 besar. 1 sampai 10 itu dari kelompok kita Banyuwangi. Ini adalah satu kebanggaan. Berikut adalah sebagai landasan yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2017 terkait dengan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Kak, apa sih ekstrakurikuler wajib itu? Gini kakak, kalau saya ngomong pramuka itu pikiran kita dari kuartir nasional sampai gugus depan itu sukarela. Masuk pramuka itu sukarela, tidak boleh paksaan, apalagi wajib tidak ada. Tetapi yang mewajibkan ini bukan gerakan pramuka,
tetapi adalah kebijakan Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan waktu itu adalah Muhammad Nuh, membuat satu kebijakan, membuat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 itu disebutkan di situ pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Bagaimana aplikasinya di sekolah? Ternyata ada 3. Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib itu ada 3. 1, sistem blok. Blok itu kita adakan setiap setahun sekali, apakah di akhir tahun pembelajaran kita adakan kemah. Guru matematika titip soal kepada panitia. Guru PMP titip soal kepada panitia. Guru bahasa Indonesia titip soal kepada panitia, memberikan ujian dari soal-soal itu. Nilainya dikembalikan kepada guru. Itu blok namanya. Yang kedua, aktualisasi. Aktualisasi itu guru matematika, guru bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris. Contoh umpamanya matematika itu dalam seminggu kelas A ada 8 jam. 8 jam itu setiap kali tatap muka 2 jam, berarti 4 kali tatap muka. Nah, 3 kali tatap muka, yang 1 kali tatap muka adik-adik, peserta didik, siswa dengan seragam sekolah, dengan seragam yang berlaku hari itu, diajak keluar, diajar bahasa Inggris dengan menggunakan metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu ada 8, nanti akan saya terangkan. Metode kepramukaan itu adalah hak paten milik pramuka. Siapapun yang menggunakan metode kepramukaan harus izin, mestinya begitu secara logika hukum. Kalau tidak, maka dia kena somasi. Mestinya begitu. Tetapi sayang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Sehingga ini insya Allah Munas yang akan datang akan diperbarui, akan ada bagaimana supaya undang-undang itu lebih mengena kepada seluruh masyarakat. Itu namanya aktualisasi. Guru mengajar bahasa Inggris dengan menggunakan metode pramuka, ya di luar kelas, di sistem berkelompok, ada putra beda antara putra dan putri. Itu namanya metode kepramukaan. Sehingga guru akan dapat menilai mana KI 1, KI 2, KI 4 itu ada di gerakan pramuka, KI 3 itu di kelas. Itu. Guru memberikan pengetahuan, knowledge ini. Tapi pramukanya di sini pramukanya. Hati yang ditembak. Karakternya dirubah. Karakter yang malas dijadikan karakter yang lebih rajin, yang biasanya tidak pernah mencium tangan orang tuanya, berangkat mau mencium tangan kedua orang tuanya, mau pamitan, boso. Saiki anak-anak nggak iso boso. Oleh karena itu pramuka yang ditembak adalah hati, guru-guru adalah otak. Ini guru dan pembina pramuka ini kalau bergabung menjadi satu, maka peserta didik akan lebih baik dan akan menjadi anak yang berguna, akan menjadi anak yang lebih bermartabat. Kakak-kakak, selanjutnya yang terakhir dari landasan ini ada landasan ide, operasional, kebijakan. Sekarang ada doktrin. Doktrin gerakan pramuka adalah
Satu, PDK dan MK. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini doktrin. Wis gelem gak gelem yang ngono kuwi, kudu dienggo wis. Gak usah bantah. Ya ini. Ya. Sekarang itu tadi landasan-landasan secara hukum. Sekarang kita berbicara yang kedua adalah kepramukaan. Tadi kan saya kenalkan istilah pertama gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka. Sekarang kepramukaan yang akan kita bahas. Apa sih kepramukaan itu? Menurut Baden-Powell, scouting is not science but it satu jolly game. Jadi kepanduan itu bukanlah suatu ilmu pengetahuan yang khusus dipelajari oleh orang yang khusus, bukan. Tetapi kepramukaan itu adalah merupakan satu jolly game, kegiatan yang menyenangkan, permainan yang menyenangkan. Maka dari itu sebagai pembina pramuka dituntut untuk selalu berkreasi, lebih-lebih pembina pramuka siaga. Maka harus banyak kreasi. Yang kedua, scouting it adult and young together, yaitu orang tua dan anak-anak kerjasama. Artinya kalau di metode kepramukaan, kegiatan yang dibantu adanya orang tua yang mau membantu, mendorong, memberikan motivasi kepada kegiatan pramuka. Anak-anak dan orang tua yang bekerja sama-sama dalam mencapai tujuan. Berikut, scouting is happiness. Masuk pramuka itu harus bahagia. Ojo susah, aja mikirnya utang. Alhamdulillah nek pramuka gak ada utang. Dan alhamdulillah wong-wong pramuka ini nek masa loro kaya apa ngono ya. Nek diundang pramuka ya waras. Aneh. Candu. Mengapa? Di antaranya para pembina pramuka agar adik-adik ini happy, adik-adik ini ya banyak menciptakan tepuk pramuka. Tapi bukan sembarang tepuk yang ada maksudnya, tepuk yang ada filosofinya, nyanyian yang ada filosofinya. Jangan nyanyian yang jorok. Nyanyian sebagai pelipur lara yang ada memberikan motivasi, memberikan semangat untuk lebih maju. Itu nyanyian, tidak sembarang nyanyian. Ojo dinyek pramuka ki sane apa mekur tepuk ambek nyanyi. Oh, gorong-gorong. Nek wis seru rasane emoh leren. Yang berikut, pramuka itu harus healthy, sehat. Neng krik-kriken. Ya, dari pembina pramuka. Adik-adik, salam pramuka. Nih, aduh, diguyu arek-arek. Sakit kita prei, gak bina. Nanti harus sehat bina. Gitu. Jadi pramuka harus sehat. Bagaimana supaya sehat? Ya diadakan penjelajahan, olahraga, senam. Sekarang banyak macam-macamnya senam. Pramuka itu adalah handicraft. Ini yang dilupakan oleh para pembina. Nampaknya para pembina ini lebih sering pada jolly game, lebih sering pada happiness. Ini para pembina. Lupa bahwa pramuka itu handicraft. Artinya pramuka itu harus menghasilkan keterampilan. Di mana keterampilan itu agar keterampilan yang bermanfaat bagi hidup peserta didik ke depan. Contoh, hari ini anak-anak penggalang SD, adik-adik latihan hari ini, nanti sore membawa telur. Anak-anak, setiap adik-adik bawa 5. Coba gurunya atau pembina pramuka, adik-adik sekarang urunan 10.000-an. Apa yang terjadi? Pasti rame. Tapi kan membawa telur apa kak? Telur bebek. Bebek siapa? Ya tuku. Nah artinya gini, kalau disuruh bawa natura, tidak ada orang protes. Telurnya untuk apa? Telurnya diasin. Di situ pembina pramuka memberikan mengajak adik-adik untuk membuat analisa usaha. Telur harganya, telur bebek 1.500, uyah berapa, terus ongkos kerja, dijual setelah asin seminggu berikutnya
jadilah harga per telur 2.500, maka setiap telur mendapatkan laba 1.000. 1.000 ini dikumpulkan ke regunya masing-masing. 1.000 ini usaha labanya, yang pokok untuk usaha lagi, yang laba. Nah, ini dikumpulkan. Inilah yang namanya di SKU itu disebutkan setiap anggota pramuka wajib membayar iuran dari hasil usahanya sendiri. Itu maksudnya. Orang jaluk. Nah, setelah telur asin jadi, adik-adik telurnya sudah jadi, harus dijual. Dijual ke, saya tidak bisa jual kak. Dulu nang ibumu. Nah, mesti ibu gelem nukun, kak gelem, ada senjata yang paling ampuh. Nangis, nangiso. Nah, nangis, ibu mesti tuku. Nah, inilah. Ini menanamkan kepada peserta didik adalah jiwa wirausaha, membuat handicraft, membuat keterampilan-keterampilan yang bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. Itu maksudnya membayar iuran dari hasil usahanya ya begitu itu. Yang berikut adalah helpful, menolong. Pramuka itu harus suka menolong. Menolong dalam arti menurut kemampuan. Ya nek siaga kok nulung sing abot-abot kok ya gak bisa. Menurut sesuai dengan kemampuan. Misalkan ada orang tua mau menyeberang jalan, diberikan kepada peserta didik. Untuk tingkat-tingkat SD, tingkat SMP harus paham bagaimana menolong orang tua yang mau menyeberang jalan. Sebenarnya menanamkan jiwa untuk mau menolong. Jangan semuanya harus demokrasi. Demokrasi itu penting, tapi autokrasi juga penting. Mengambil tindakan cepat harus penting. Contoh, enek omah kobong. Nek kita demokrasi, diundang kabeh. Saudara-saudara, kumpul, kita musyawarah bagaimana cara menyelesaikan rumah kobong itu. Omain ludes entek, musyawarah durung mari. Mari wes, buyar. Tapi kita mengambil tindakan cerdas. Tolong dulu, musyawarah nanti. Itu. Inilah tindakan yang cerdas. Jadi, kepanduan pramuka itu, saya ulang, adalah jolly game, adult and young together, happiness, healthy, handicraft, dan helpful. Yang terakhir, sistem among. Jadi bagaimana peserta didik mau belajar sistem among ing ngarsa, sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu semboyannya Ki Hajar Dewantara yang tidak sampai saat ini masih dan selalu eksis. Itu tadi pengertian kepramukaan menurut Baden-Powell. Sekarang kepramukaan ini apa? Kepramukaan itu adalah kegiatan yang terkait dengan sarana, prasarana, peserta didik, orang tua, ada tujuan. Nah, dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, keterampilan dan teknik kepramukaan. Mari akan kita jelaskan satu persatu. Jadi ini yang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini doktrin. Gak usah dibantah, ya wis ngono kuwi. Nek wong Islam itu rukun iman ana 6. Gak oleh bantah, wis ngono kuwi. Nilai norma yang dianut, yang diyakini. Nah, soal keterampilan kepramukaan, teknik kepramukaan itu cara. Sekarang kita jelaskan tentang prinsip dasar kepramukaan. Setiap, apakah itu peserta didik, apakah itu pembina pramuka, wajib hafal namanya prinsip dasar kepramukaan, yaitu nilai-nilai dasar, norma-norma dasar kepramukaan yang harus dianut. Pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sengakeh gak lali, kurang mendapatkan perhatian. Jadi
Setiap pramuka harus iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan takwa menurut agamanya, menurut agama yang dianut, menurut keyakinan yang dianut. Antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain tidak boleh saling menjatuhkan, justru saling menghormati. Ini yang ditanamkan, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Peduli terhadap bangsa. Kebanyakan saiki iki ya nek dirungokne maca berita ngono. Aduh. Jenuh, telinga itu jenuh. Antara satu dengan yang lain, mana yang tokoh nasional ini mana? Kita bingung kadang-kadang. Mari pramuka gak mikir rono, sing dipikir pramuka bagaimana bangsa Indonesia tetap dalam satu wadah bingkai NKRI. Di samping peduli terhadap bangsa, peduli terhadap tanah air. Artinya apa? Sejengkal tanah kita dijajah orang lain adalah tanggung jawab kita. Kita tidak rela sebagai NKRI diambil oleh bangsa lain. Sesama hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau di dalam ajaran Islam, mohon maaf, ya, hablum minallah kita bangun, hablum minannas kita bangun. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal harus seimbang. Ini ditanamkan, harus dihafalkan, diamalkan. Kebanyakan para pembina, tapi gak apa-apa, yang penting dilakoni aja. Berikut yang ini, peduli. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Anak-anak sekarang, para pemuda sekarang kebanyakan, ini teler ini. Ini contoh orang yang tidak peduli pada diri sendiri, tidak peduli pada pribadinya. Sudah tahu minuman itu membawa efek negatif terhadap kesehatan, kok diminum, itu artinya bunuh diri. Tidak boleh. Sudah tahu barang salah kok dia. Ini saya berikan gambaran yang salah. Gambar contoh orang yang tidak peduli pada diri. Kita di pramuka ditanamkan bagaimana adik didik tetap harus mencintai dirinya sendiri, peduli kepada dirinya sendiri. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kakak kita diingatkan oleh Allah. Maka pramuka ini sungguh besar nilainya. Saya kan ngaran tepuk kambek nyanyi, saya nggak tahu melok pramuka. Berikut yang terakhir dari prinsip dasar kepramukaan adalah taat pada kode kehormatan pramuka. Taat. Wajib dituntut taat. Apa itu kode kehormatan pramuka? Karena siaga itu berupa janji dan dharma. Siaga itu janjinya disebut dwi satya. Dharmanya dwi dharma. Ini di KMD Kecamatan Kota ini ada dua golongan, siaga dan penggalang. Harus hafal pembina-pembina, pelatih-pelatih siaga besok aja lali. Engko siaga dia ajari Trisatya. Untuk menanamkan ini biasanya anak-anak itu seneng nyanyi. Anak-anak itu seneng nyanyi. Ayo saga, ayo, ayo saga, ayo. Ayo siaga berdharma, siaga nurut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Itu penyanyian pendidikan, menanamkan kepada peserta didik, kepada anak-anak siaga, bagaimana dia itu taat nurut pada ayah bundanya. Untuk penggalang sampai dengan pembina orang dewasa, janjinya disebut Trisatya, dharmanya disebut Dasa Dharma. Ya. Trisatyanya penggalang itu juga beda dengan Trisatyanya penegak ke atas, penegak sampai orang dewasa.
Kalau Trisatyanya penggalang, yang nomor 2, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri ikut serta membangun masyarakat. Ada kata-kata mempersiapkan diri, itu di penggalang, di nomor 2. Tapi kalau penegak ke atas tidak ada kata-kata mempersiapkan diri, tidak ada. Langsung menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Itu. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada orang kok digebyau ya pada sini penggalang Trisatya ya bodoh enggak, ternyata beda kalau kita jeli. Mengapa? Karena perbedaan umur, perbedaan usia, perbedaan itu akan menyebabkan pola pikir seseorang akan berbeda. Kakak itu tadi prinsip dasar kepramukaan, siapapun kalian, kakak adalah sebagai pembina, kakak sebagai pelatih harus hafal. Hafal di luar kepala dan diamalkan. Sekarang akan kita bahas metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu ada 8. Metode kepramukaan itu bukan metode membina. Metode kegiatan kepramukaan. Kalau kita menyampaikan tentang materi tali temali misal, itu metode membina. Metode kepramukaan itu adalah metode cara menyampaikan kegiatan kepramukaan. Apa itu? Ada 8. Ya. Memang tempo hari mau ditambah menjadi 9, kayaknya masih belum berhasil. Itu kita lihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Kalau tadi di prinsip dasar kepramukaan taat, sekarang pengamalan. Jadi metode kepramukaan yang pertama adalah pengamalan, mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma, itu ya. Yaitu berupa janji dan satya. Kemudian yang kedua adalah belajar sambil melakukan, learning by doing. Jadi adik-adik belajar tandu, membuat tandu, belajar. Biasanya kayak tandu itu, dia tuh belajar sambil melakukan. Istilah sekarang dengan metode doa, dengan pendekatan Dora yang diciptakan oleh Profesor Dr. Suyatno, dulu Kapus Diklatnas. Dora, D-O-R-A. D itu singkatan dari do. Do itu kerjakan. Adik-adik sekarang membuat tandu, wis kerjakan sih. Pembina nih, O, observasi, dilihat. Karena adik-adik itu bukan sekedar objek, tetapi dia itu subjek. Dia sudah punya pengalaman dari rumah. Apa mana anak-anak desa. Kalau kecil saya dulu, melok-melok angon kebo, terus golek kayu, kan melakukan tali temali. Maka di pramuka itu dia sudah punya pengalaman, maka kita hargai pengalaman mereka, potensi mereka tentang tali menali sudah kita hargai. Maka buat tandu, ya wis gawe sik. Pembina, O, observasi. Setelah cukup waktu yang ditentukan, maka direfleksi. Adik-adik kumpul. Regu ini tadi kalau membuat sudah betul. Cuma kurang ini yang kurang. Kalau regu ini bagus, perlu ditingkatkan. Adik-adik regu ini yang perlu dibenahi. Nah, itu namanya refleksi. Termasuk kegiatan kakak-kakak di KMD ini, nanti setiap pukul 4 mesti harus ada refleksi. Malam adalah malam terakhir setiap malam, yaitu membuat kesimpulan resum. Jadi mestinya gitu, setiap pukul 4 mau mengakhiri pembelajaran 1 hari kita adakan refleksi. Refleksi itu apa? Membahas masalah-masalah yang belum tuntas, masalah-masalah yang belum dimengerti. Maka di situ setiap kakak peserta KMD ini didampingi oleh pelatih pendamping. Itu. Jadi apa masalahnya? Ini hari ini yang belum selesai atau yang belum dipahami, oh ini dibahas gitu.
Itu namanya belajar sambil melakukan, learning by doing. Yang ketiga adalah berkegiatan kelompok ya, bekerja sama dan berkompetisi. Kegiatannya kita sistem beregu. Yang jadi maka dibentuk regu, satu regu penggalang itu 6 sampai 8. Siaga satu barung itu 6 sampai 8. 4 atau 5 barung menjadi satu perindukan. Penggalang juga begitu, 4 sampai 5 regu menjadi pasukan. Nama-nama penggalang, regu di penggalang itu laki-laki biasanya hewan, kalau perempuan bunga. Kalau di siaga itu warna, barung hitam, hijau, kuning, pokoknya 5. Nah, 5 apa namanya, barung atau 4 barung jadilah perindukan. Perindukan itu namanya diambilkan dari nama-nama pahlawan, baik itu pahlawan nasional maupun pahlawan daerah Banyuwangi. Boleh. Itu. Pasukan juga begitu. Ada regu, kancil, regu, harimau, 5 regu, 4 atau 5 regu menjadi satu pasukan. Pasukannya diberi nama pasukan pahlawan. Itu makanya berkelompok, sistem beregu, kerjasama dan berkompetisi. Kompetisinya di mana? Setiap regu di penggalang, setiap barung, kerjasamanya dilihat, terus aktivitasnya dilihat, dilomba. Maka dari itu di penggalang itu ada namanya lomba LT1, lomba tingkat 1. Lomba tingkat 1 itu lomba yang dilaksanakan di gugus depan, khusus untuk penggalang. Jadi lomba yang dilaksanakan oleh gugus depan itu namanya LT1. Kalau LT2, lomba yang dilaksanakan oleh kuartir ranting. LT3, lomba yang dilaksanakan oleh kuartir cabang. LT4 adalah lomba yang dilaksanakan oleh kuartir daerah. LT5, kuartir nasional. Alhamdulillah Banyuwangi juga dapat nomor 2 LT5 tahun 2018. Oke, Banyuwangi alhamdulillah untuk juara terus. Makanya kan sekarang saya buka kursus pelatih pembina pramuka sing daftar, Masya Allah. Anda kata tidak saya batasi, bisa lebih dari 100. Nah ini, hebat orang Banyuwangi ini, seneng nang pramuka. Jadi, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Sekarang yang keempat, metode kepramukaan yang keempat adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Menarik dan menantang. Artinya bagaimana seorang pembina pramuka dapat menciptakan kegiatan yang menarik. Tentunya sesuai dengan kondisi keadaan yang ada. Contoh, umpamanya panjat tebing. Itu kegiatan yang menantang bagi siaga, tapi berbahaya. Nah, oleh karena itu pembina pramuka harus dibekali dengan manajemen risiko. Harus ngerti manajemen risiko. Jadi, bagaimana kegiatan yang menantang, menarik, tapi aman. Jangan menakutkan. Yang menakutkan adik-adik malah nggak mau ikut pramuka. Lah, wis melok pramuka didandani tok. Apa jenenge? Nang kuburan. Didandani medhi. Timbane melok pramuka enakan turu. Ini gara-gara pembina yang salah dalam menerapkan situasi. Nah, oleh karena itu kita harus mampu dan jeli bagaimana membuat kegiatan yang menarik dan menantang. Maka peserta didik harus dilibatkan dalam pembuatan program itu. Penegak misalkan atau penggalang, itu kita buat program apa? Itu dilibatkan mereka. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu menarik bagi penggalang, belum tentu. Penggalang kota di kota dengan penggalang di siaga ya beda.
Penggalang siaga, penggalang di desa saya diajak rekreasi nang Rawabayu, gak menarik. Wong rumahnya di Rawabayu. Coba diajak rekreasi ke kebun binatang di kota, pasti menarik. Itu. Jadi pengertian menarik pun juga tergantung pada situasi dan kondisi. Yang berikut, kegiatan di alam terbuka. Jadi pramuka itu di alam terbuka, aja nang jero kelas tok. Jadi pembina pramuka, adik-adik nanti sore latihan pramuka ya. Ya, Kak. Tenang, jam 1 datang adik-adik dilebokne kelas. Sekarang pelajaran sandi-sandi ditulis nang koyok Pak Guru. Pembina pramuka bukan seperti guru. Pramuka itu di luar kelas. Iku nek carane ngono. Adik-adik iki dicatet. Sandi-sandi. Sesuk ulangan. Bah, medendeni sik urip medendeni. Adik-adik nggak mau, nggak tertarik. Koyok itu namanya padha karo les pramuka. Itu hukumnya bid'ah. Les pramuka itu hukumnya bid'ah. Alirannya ahlul petnah wal jamaah. Jadi tidak ada les pramuka. Berikut kehadiran orang dewasa yang tadi itu, adult and young together ya. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Siapa orang dewasa itu? Adalah pembina pramuka, ketua majelis pembimbing mabigus, camat selaku mabiran, atau siapa saja orang dewasa yang mampu, yang mau memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Itu orang dewasa yang memberikan dukungan terhadap kegiatan pramuka. Jadi tanpa kehadiran dewasa, pramuka total berjalan dengan baik. Adik-adik misalkan tidak ada orang dewasa, bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang melampaui batas dan berbahaya. Itu jangan sampai. Maka pramuka tidak akan disenangi oleh peserta didik. Yang berikut penghargaan berupa tanda kecakapan. Adik-adik setiap kali berprestasi diberi tanda kecakapan khusus. Kalau itu terkait dengan kecakapan khusus, kalau terkait dengan kecakapan umum, diberikan tanda kecakapan umum. Oleh karena itu menurut saya kok gak bener toh nenek ujian SKU. Nggak ada ujian SKU. Caranya piye? Ketika latihan, nek peserta didik, Kak, nanti nek upacara pembukaan saya tak memimpin lagu Indonesia Raya ya. Oke, silakan. Tenan upacara pembukaan mimpin lagu Indonesia Raya dengan ketukan dirijen yang benar. Langsung aja dipanggil. Mana SKU-mu? Tak tanda tangani. Ngono lho. Ora usah, ayo lat ujian. Mak medendene wong arek. Itu ndak boleh. Menakut-nakuti itu tidak boleh. Basyiro wala tunafiro. Berikan kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Gitu kakak. Nek nakut-nakuti, wedi kabeh. Berarti pembinaan di bangsane wedi. Nah oleh karena itu, jangan adik-adik ditakut-takuti. Ujian itu tidak ada ujian. Mereka berprestasi langsung dikasih tanda kecakapan khusus. Kalau terkait dengan kecakapan umum, kecuali yang Garuda, kakak. Kalau Garuda, siaga Garuda, syaratnya siaga itu kan ada 3 toh. Mula, bantu, dan tata. Kalau sudah tata, dilantik, jarak 3 bulan, orang tuanya dipanggil. Misalkan ada 3 anak yang sudah dilantik siaga tata, orang tuanya dipanggil. Bapak Ibu, putri putra panjenengan berprestasi. Ini sudah dilantik siaga tata. Umurnya masih belum 10 tahun, 9 tahun. Bagaimana kalau putra putri panjenengan diajak jadi siaga Garuda? Oh nggih setuju. Nah, Bapak Ibu mau dijadikan tim penguji. Siapa yang menguji itu? Bapak Ibu terus pembina pramuka, pembina gugus depan mengundang seorang dari kuartir ranting. Tim ini jadikan tim, diajukan ke Kuarcap untuk mendapatkan SK tim penguji. Nek ujian aja ngedendeni. Sekali lagi saya nggak suka ngedendeni. Ya. Jadi
Ujian itu bentuknya mungkin verifikasi. Yang ujian secara langsung itu cuma bahasa Inggris dan IT. IT aja repot-repot, adik-adik siaga itu iso nganu HP itu IT. Ngono kok tiga repot. Gak mesti harus komputer. Jadi bisa mengoperasionalkan HP itu sudah adik-adik sudah bermain IT. Saiki pemane zaman iki gak pernah masuk sekolah. Jadi cucu saya itu sabendina dolanan game. Wah, IT ini bagus, tapi ngono itu menjadi anak malas. Kasihan. Tapi keadaan yang menentukan semacam ini, kita mudah-mudahan Mbak Corona segera pergi. Kakak, setelah diverifikasi, diuji IT dan bahasa Inggris kok dinyatakan lulus, maka ketua tim mengajukan lagi permohonan kepada Ekuarcap untuk SK Garuda. Jadi SK yang menyebutkan adik didik itu sebagai siaga Garuda, penggalang Garuda, itu dari Ekuarcap, bukan dari gugus depannya. Oh, no kok gugus depan kayak SK Garuda. Itu yang namanya bid'ah. Tidak boleh itu. Saya lihat itu ada di Kuaran, di salah satu Kuaran di Banyuwangi ini. Gugus depannya membuat SK Garuda, bukan begitu. Yang membuat SK Garuda itu dari Ekuarcap. Soal yang melantik, monggo, terserah siapa saja. Apakah itu kepala sekolahnya, apakah orang, pokoknya siapa saja lah. Yang penting dapat berjalan dengan baik. Itu sekedar saya cuplik tentang Garuda. Nanti kita akan diperdalam oleh kakak pemberi materi yang lain. Kakak, berikut di metode kepramukaan itu adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi tidak putra putri kumpul dari siji. Wah, ya. Alhamdulillah di pramukaan masih tetap putra dan putri harus terpisah, satuan terpisah antara putri dan putra. Minimal pisahnya ketika tidur itu minimal. Nek kegiatan ya pembinaannya gak enak, kurang, ya terpaksa kadang-kadang dicampur. Wis ngono kuwi aja ngomong aku tak meneng ae. Tapi yang jelas tidur harus terpisah. Berikut itu 8 metode kepramukaan. Tadi kan saya katakan ada prinsip dasar kepramukaan, terus metode kepramukaan, sekarang tekpram. Teknik tekpram ya. Cara menyelesaikan materi pembelajaran itu tekpram, cara menyelesaikan materi seperti bagaimana memanage pasukan, itu terkait dengan manajemen, cara mendirikan tenda, cara menolong orang kecelakaan, itu teknik-tekniknya bagaimana, itu kita pelajari, kita latih di gerakan pramuka. Berikut yang keempat adalah keterampilan kepramukaan. Di kepramukaan kalau kita melihat SKU itu ada 6 keterampilan, minimal ada 6. Keterampilan spiritual, adik-adik rajin ibadah apa enggak, sing agaman Islam seneng sholat apa enggak, sing Kristen mau seneng ke gereja apa tidak, yang Hindu juga begitu. Itu keterampilan spiritual kita nilai. Jadi kita di pramuka ini tidak mementingkan yang yang faktual saja, tetapi spiritualnya dibangun. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah ada otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu terkait dengan eksak. 3 kali 3 ada 9, itu eksak, pasti. Beda dengan otak kanan. Kalau otak kanan itu tidak mau diatur, tapi benar. Kanan itu bahasa Inggrisnya right. Benar bahasa Inggrisnya right. Berarti orang otak kanan itu benar dan ingin selalu menang, ingin selalu di depan. Tapi benar, nyalip lewat kanan, gak nyalip lewat kiri, tapi lewat kanan. Itu orang-orang otak kanan. Jadi di antaranya otak kanan itu adalah dibangun spiritual, keterampilan spiritual, keterampilan emosional, bagaimana kita punya rasa empati kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang butuh pertolongan. Ini kita bangun
emosional. Kita didikkan kepada peserta didik rasa emosionalnya, juga rasa sosialnya, bagaimana kerjasama bersama kelompok, kerjasama dengan pasukan, kerjasama dengan di masyarakat. Di samping itu, fisik diperhatikan, harus selalu senam, sehat, intelektual harus cerdas. Ini otak kiri intelektualnya, manajerial otak kiri, emosionalnya otak kanan, spiritual otak kanan. Otak kanan dan otak kiri diseimbangkan di gerakan pramuka. Kalau otak kanannya terlalu kuat, otak kirinya lemah, senengane sedekah tak sampai melarat. Wiritan rok gak gelem gawe. Begitu juga otak kirinya kuat, otak kanannya lemah, maka megawe tok gak tahu mengenal Allah. Ya ini. Dia pasti akan mendapatkan satu peringatan dari Allah. Banyak para ilmuwan, saya dulu punya dosen Pak Parti itu namanya, dia mampu membuat obat, tapi beliau meninggal gara-gara obatnya sendiri. Apa yang dibuat rasanya tidak berguna, karena otak kanannya lemah, dia otak kirinya yang kuat. Itulah keterampilan, minimal ada 6. Sekarang pramuka. Di awal tadi saya katakan ada gerakan pramuka, kepramukaan. Sekarang kita bahas pramuka. Pramuka itu orangnya, adik-adik peserta ada pramuka itu dari anggota muda, umur 7 sampai 25 tahun. Umur 25 tahun sampai tua, sampai elek kayak gini ini ya. Itu anggota tua. Saya tua ini termasuk anggota tua. Pramuka, tapi seneng pramuka. Jenenge Pak Sairu itu sakit, takjak kegiatan pramuka ya waras. Nek dijak tersinggung. Oke, pramuka, baik itu anggota pramuka muda ataupun tua, ini negara, pemerintah harus peduli. Pemerintah harus ambil alih, pemerintah harus menangani, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, ya tidak mampu. Pemerintah yang punya wilayah, pemerintah yang punya kekuasaan, harus mau mengatur, peduli, empati kepada gerakan pramuka. Sampai-sampai itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tadi mengeluarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2017 terkait dengan ekstrakurikuler wajib. Itu karena pemerintah ikut peduli terhadap kemajuan pendidikan kepramukaan. Masyarakat jangan acuh tak acuh. Masyarakat ini juga harus mau peduli. Anak-anaknya gak latihan pramuka harus ditanya, kenapa kok gak latihan pramuka? Anu kok sing latih nek uangnya males lah, itu perlu ditanya. Supaya bagaimana anaknya mau aktif ikut latihan pramuka, itu orang tua. Masyarakat juga begitu. Seperti saya sebutkan tadi di Banyumas, Kabupaten Banyumas, itu SKPD, kepala-kepala dinas itu minimal KMD. Kepala sekolah minimal KMD. Jadi ternyata alhamdulillah Banyumas itu di pramuka, kegiatan lomba di pramuka tak terkalahkan. Banyuwangi cuma berada di posisi 2. Ya, ini kan emas terus wangi. Kakak, inilah pramuka. Adik-adik supaya maju, supaya bergiat, supaya ada keterampilannya, supaya bahwa berhasil tidaknya, itu pramuka diukur dengan aturan kurikulum. Jadi anak kurikulumnya pramuka kui. Kurikulumnya apa? Yaitu SKU, syarat-syarat kecakapan umum. Nek wis beres SKU-nya, diberi nama, diberi tanda namanya TKU. Nek penggalang ramu di sini gambar manggar 1, rakit manggar 2, terap manggar 3. Nek siaga si ijo manggarit kuncup 1, siaga mula, siaga bantu 2, siaga
siaga tata 3, kuncup hijau di sini. Itu tanda-tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan khusus banyak, ada yang disyaratkan sesuai dengan dari Kuartir Nasional, ada yang harus disyaratkan oleh gugus depan. Ketua Majelis Gugus Depan, Majelis Pembimbing Gugus Depan, dan itu boleh membuat TKK sendiri. Adik-adik harus menempuh ini, gambarnya ini TKK boleh semacam itu. Kalau adik-adik itu masih usianya, adik-adik itu akan tampak kelambine banyak apa itu namanya, banyak tempelan nih, banyak tanda-tanda kecakapan khususnya. Itu bukti bahwa pramuka adik didik itu adik-adik yang berprestasi. Nek kelambine riji gak ada tempelane, tandanya gak tahu kerja. Atau pembina pramukane sih gak ngerti. Makanya harus ke MD. Harus tahu pembina pramuka mana TKK yang perlu dipasang dan tidak. Nah, adik-adik siaga umure sik 9 tahun, tapi wis siaga tata, maka adik-adik ini dianjurkan tadi itu ikut maju menjadi siaga Garuda. Penggalang itu usianya 11 sampai 15 tahun. Seumur 14 tahun sudah penggalang terap. Maka kan masih ada waktu 1 tahun. Waktu 1 tahun inilah adik-adik dipacu untuk lebih semangat lagi, untuk berprestasi lagi menjadi penggalang Garuda. Nah, penggalang Garuda, penggalang yang hebat. Oke. Itu kurikulumnya pramuka. Ya, itu tadi saya katakan tadi itu di SKU itu mengandung ini. Ada 6 aspek, yaitu spiritual, keterampilan, kemudian emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Ya, itu aspek yang ada di SKU. Jadi SKU kita itu bukan melulu mengutamakan otak kiri aja, enggak. Tapi otak kanan pun sangat diperhatikan. Kalau kita sekolah, baik SD atau MI sampai perguruan tinggi, itu yang dilatihkan oleh para guru maupun dosen itu otak kiri. Otak kanan itu hanya kita dapat ketika kita masih TK. Taman kanak-kanak. Bukan taman anak. Taman kanak-kanak. Atfal. Itu anak-anak itu, guru-guru TK itu membangun otak kanannya. Indikator keberhasilan adik-adik ini, peserta didik ini berhasil apa enggak? Indikator ketercapaian tujuan ini ada 4 ini. Sehat, happy, handicraft, healthful. Itu indikatornya. Kalau sudah terpenuhi berarti tujuan gerakan pramuka insya Allah sudah terpenuhi, maka tujuan akhir hidup bahagia dan mati pun bahagia. Kakak, dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tugas buat para peserta KMD baik siaga maupun penggalang, tugas kelompok ini. Kakak-kakak, bayangkan kalian adalah selaku pembina pramuka. Bagaimana menerapkan prinsip dasar kepramukaan dalam kemah bersami. Jadi ini penggalang naik bersami. Nah, siaga tidak bersami. Oke, kalau siaga persaminya diganti aja. Siaga ini diganti bazar atau kemah persari, kemah 1 hari. Ya. Jadi nanti kepada para pendamping, tolong persami ini untuk penggalang, tapi untuk siaganya persari, kemah 1 hari. Diskusi kelompok diselesaikan bersama pelatih pendamping. Itu pertama. Tugas yang kedua juga kelompok, kakak-kakak aplikasikan metode kepramukaan dalam persami. Jadi sama dengan penggalang persami, siaga persari. Jadi metode kepramukaan yang 8 tadi itu masukkan di sini metodenya, terus penerapannya gimana? Persari. Misalkan di alam terbuka, apa di sini?
Tak jawab saiki apa? Wong aku sing materi, pinteran aku. Jadi jawab sendiri, diskusi bersama kelompok. Oke kakak, itu yang dapat kami. Ada hal-hal yang kurang jelas nanti ada tanya jawab atau diselesaikan bersama pelatih pendamping. Kesimpulan daripada apa yang saya terangkan sampai ngotot-ngotot, ototnya gulu mentul-mentul. Ini cuma ini simpulannya. Ya. Fundamental kepramukaan itu ini. Ada gerakan pramuka, kepramukaan, pramuka. Ini kesimpulannya. Gampang. Selamat bertugas. Sampai bersama kami dalam acara KMD Siaga maupun Penggalang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.